Oke, kita akan mulai untuk mata kuliah analisis dan desain berorientasi objek di pertemuan pertama. Oke, sebelumnya kita akan mulai dulu dengan definisi. Definisi dan sistem requirement. Yang pertama adalah yang dibutuhkan untuk membuat desain berorientasi objek, yaitu tools yang mendukung untuk UML itu sendiri atau Unified Modeling Language. Ya. Dan salah satunya nanti ada diagram yang namanya use case diagram. Nah, use case diagram ini akan kita bahas secara tuntas harapannya di materi pertemuan kali ini. Kenapa use case diagram yang sangat adalah tool yang sangat powerful ya? Karena ini merupakan jembatan utama antara desainer atau programmer ya, atau pengembang lah, kita bilangnya pengembang dengan user atau customer ya. Jadi kenapa ini disebut sebagai jembatan? Karena use case ini sangat-sangat sederhana sehingga untuk orang yang tidak memahami komputer, tidak memahami programming, tidak memahami sistem secara keilmuan itu bisa memahami sistem ini akan berbuat seperti apa, sistem ini akan memiliki apa saja hanya dengan melihat use case diagram. Tanpa harus si customer ini memiliki keilmuan spesifik atau tanpa harus dia lulusan sarjana komputer atau D4 informatika gitu ya. Nah, jadi kenapa ini disebut sangat powerful ya, karena itu tadi dia mampu membuat deskripsi atau membuat gambaran mengenai sistem yang akan dibuat tanpa harus mengetahui atau tanpa harus mempelajari mengenai aplikasi itu sendiri atau dasar-dasar daripada sistem informasi. Jadi dua hal yang digarisbawahi atau dua hal yang ditekankan oleh use case diagram. Yang pertama adalah dia mendeskripsikan interaksi antara user dengan sistem. Ini satu hal penting ya. Satu dari dua hal penting yang digambarkan oleh use case diagram. Ini harus diingat. Jadi use case diagram membuatkan deskripsi mengenai interaksi antara user dengan sistem. Dan yang kedua, dia juga dia juga mendeskripsikan sistem secara keseluruhan. Dia akan mendeskripsikan sistem yang akan dibuat secara keseluruhan. Tetapi untuk dapat membuat use case, ya, Anda harus menjabarkan dulu kebutuhan sistemnya apa, sistem requirement, serta fitur-fitur apa yang akan ada di dalam sistem yang akan dibuat. Jadi semakin jelas fitur-fiturnya atau semakin jelas kebutuhan sistemnya, maka hal tersebut dapat digambarkan dengan baik di dalam use case. Oke. Nah, apa sih itu use case? Secara definisi, untuk membuat use case, Anda harus memberikan use case adalah suatu simbol yang menandakan kegiatan atau proses ya. Sehingga untuk membuat use case, dia harus dideskripsikan dengan kata kerja. Kata kerja itu seperti membayar, melakukan pembaruan, atau membuat akun, atau membuat user. Jadi disarankan selalu menggunakan kata kerja, ya, bukan dengan kata pasif atau kata benda atau kata orang.
Karena use case ini mendeskripsikan tadi proses, fitur, ya, ataupun kegiatan. Nah, dari deskripsi ini, maka deskripsi yang terbaik untuk menggambarkan sebuah use case adalah dengan menggunakan kata kerja. Di dalam use case diagram juga terdapat deskripsi terhadap masing-masing interaksi antara use case, antara user dengan sistem. Seperti apa nanti interaksinya akan kita jabarkan di slide berikutnya. Ini adalah contoh daripada notasi use case. Misalkan ini, mengambil uang, withdraw money. Keterangan ini bisa ditaruh di luar atau bisa ditaruh di dalam. Tergantung desainer yang Anda pakai. Tapi nanti jika Anda menggunakan UML, kegiatan ini diletakkan di dalam lingkaran atau use case. Diagram selanjutnya di dalam use case diagram, yaitu selain use case simbol, juga ada yang namanya aktor simbol. Aktor simbol ini sangat sederhana, dia berbentuk seperti layaknya seorang manusia, ya. Tetapi sebenarnya aktor ini tidak hanya mendeskripsikan manusia saja, tetapi bisa yang lain. Jadi setiap use case diagram itu selalu ada use case tadi, ada use case dan selalu ada aktor. Kenapa? Karena use case tidak dapat berdiri sendiri, jadi tidak mungkin ada use case, tetapi tidak ada aktor. Ya. Jadi ini sama halnya seperti Anda membuat suatu fitur tapi tidak ada penggunanya, buat apa juga gitu ya. Nah, aktor adalah sesuatu ya, ini sesuatu ya, bukan seseorang. Ya. Sesuatu berarti bisa seseorang, sekumpulan orang, sebuah sistem, atau sebuah perangkat. Nah, itu bisa didefinisikan sebagai aktor. Jadi walaupun dia tergambarkan sebagai bentuk orang, ya, tetapi aktor ini bisa terdiri dari seseorang, sekumpulan orang, perusahaan, sistem, sekumpulan sistem, atau juga perangkat. Oke ya. Jadi ini adalah yang bisa dibilang adalah sesuatu yang dapat berinteraksi dengan use case. Ya. Maka jika tadi kita memiliki use case withdraw money atau mengambil uang, ya, maka aktor yang sesuai mungkin dalam hal ini adalah customer. Jadi customer dapat mengambil uang. Ya. Nah, yang tadi sudah saya jabarkan juga, aktor itu tidak selalu manusia. Aktor juga bisa sesuatu yang berada di luar sistem, yang nantinya akan berinteraksi dengan sistem atau secara spesifik berinteraksi dengan fitur-fitur atau proses-proses yang ada di dalam sistem yang diwakili oleh use case. Nah, misalkan ada sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang Anda buat, nah, aktor juga bisa berupa konsep tunggal, atau konsep abstrak ya. Bisa juga waktu atau tanggal. Misalkan terdapat use case hapus order kadaluarsa. Nah, di dalam sistem informasi order barang ada aktor yang berinteraksi dengan use case disebut adalah hari libur. Jadi bisa jadi ini aktornya hari libur, dia berinteraksi dengan hapus order kadaluarsa. Jadi kenapa sih kenapa sih hari libur ini menjadi aktor? Ya karena dia menjadi suatu definisi. Jadi suatu konstanta ketetapan. Sehingga dia bisa menjadi aktor yang berinteraksi dengan sistem. Nah, kebetulan di sini adalah use case-nya adalah hapus order barang. Jadi dia akan melakukan hapus order secara otomatis
berdasarkan kepada definisi yang sudah kita tetapkan, yaitu misalkan adalah hari libur. Ya. Oke, jadi selalu diingat, aktor itu tidak selalu manusia. Seperti tadi yang sudah saya definisikan di awal, bisa juga manusia, sekumpulan manusia, sistem, sekumpulan sistem, atau suatu perangkat, ya. Atau bisa juga di sini adalah sebuah konsep abstrak yang menjadi suatu patokan atau definisi di dalam sistem itu sendiri. Nah, simbol diagram berikutnya adalah interaksi. Ya. Jadi ada aktor, ada use case, dan ada interaksi. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa aktor ini berinteraksi dengan use case ini. Dan Anda lihat terkadang ada diagram yang menggunakan tanda panah, ya. Ada juga yang tidak menggunakan tanda panah. Secara general keduanya bisa dikatakan baik, ya, karena ini tergantung daripada desain software yang Anda pakai. Ya. Saya lupa nama softwarenya apa untuk mendesain seperti ini. Saya juga dulu pakai, sudah lama. Tetapi secara general sebenarnya dia hanya menggambarkan hubungan, dan hubungan ini bisa bersifat dua arah, ya, tergantung daripada cara baca. Tetapi tidak penting. Yang penting, yang terpenting di sini adalah memberikan hubungan, memberikan gambaran mengenai interaksi yang terjadi antara aktor dengan use case. Tanpa melihat arah pointer itu tadi. Karena memang kembali lagi yang seperti saya jabarkan di awal, diagram ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum kepada customer yang notabene adalah non-IT. Jadi kita harus membuatkan deskripsi yang sesederhana mungkin, deskripsi yang sejelas mungkin mengenai apa saja yang bisa dilakukan oleh sistem dan siapa saja yang akan berinteraksi, ya, dan apa saja yang akan dilakukan oleh sistem itu sendiri. Ya. Jadi kalau bisa Anda lihat, customer bisa melakukan pengambilan uang. Berarti kita bisa ceritakan bahwa customer hanya customer atau hanya aktor yang berperan sebagai customer yang bisa melakukan pengambilan uang. Sedangkan non-customer gitu misalkan, itu tidak bisa melakukan uang. Tapi ini kan tidak ada, artinya sesuatu yang tidak dijabarkan atau sesuatu yang tidak digambarkan di dalam use case itu berarti tidak ada pertanyaan. Bagaimana dengan non-customer? Ya pasti tidak akan bisa melakukan pengambilan uang. Karena apa? Ya karena yang didesain untuk berinteraksi dengan sistem hanyalah customer saja. Maka non-customer itu tidak akan bisa melakukan pengambilan uang. Jadi tidak perlu digambarkan non-customer tidak berinteraksi, ya tidak perlu juga begitu ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Sudah. Ada? Ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Tujuan dibuatkan atau tujuan daripada use case diagram. Secara definisi, ya, tujuan daripada use case diagram yang pertama adalah mendefinisikan scope atau batasan atau ruang lingkup daripada sebuah sistem. Jadi bagaimana Anda bisa memvisualkan atau menggambarkan, ya, memberikan suatu gambaran
ya, tentang ukuran dan ruang lingkup dari keseluruhan proses pengembangan. Artinya apa? Fitur-fitur apa saja yang akan kita buat atau proses-proses apa aja yang akan kita cakup di dalam sistem yang akan kita buat, seharusnya itu bisa digambarkan secara baik dengan use case diagram. Sehingga ketika kita mempresentasikan sistem yang akan kita buat kepada pengguna atau kepada customer, itu akan lebih jelas. Jadi customer tahu, oh ya, kalau dengan sistem ini saya bisa dapat ini, saya dapat ini, saya dapat ini, saya dapat ini, saya dapat ini. Siapa aja nanti akan berinteraksi dengan ini? Oh ya, si ini akan berinteraksi dengan ini, si ini akan berinteraksi dengan ini. Oh, si ini tidak bisa ternyata yang bisa nyala ini. Nah, itu akan memberikan scope atau gambaran atau ruang lingkup daripada sebuah sistem yang Anda buat. Sehingga user yang tidak mengerti mengenai sistem, tidak mengerti mengenai pemrograman, itu bisa memahami sistem yang Anda buat secara garis besar. Nah, use case ini sangat mirip dengan sistem requirement. Tetapi bedanya dengan sistem requirement, dia lebih detail dan lebih fokus. Detailnya di mana? Detailnya kepada fungsi-fungsi yang akan dikerjakan atau yang akan dibuat ya, atau yang akan disediakan oleh sistem. Dan dia fokus apa? Terhadap pembagian atau ruang lingkup daripada siapa yang berhak untuk melakukan proses ini, siapa yang tidak berhak, dan siapa yang dapat melakukan dan siapa yang tidak dapat melakukan, dan siapa saja yang dan apa saja yang bisa dilakukan oleh sistem itu dapat tergambar secara jelas dan detail kepada user. Ya sama seperti sistem requirement ya, karena sistem requirement juga merupakan kontrak daripada perjanjian sistem yang akan dibuat kepada customer. Ya. Yang berikutnya adalah use case merupakan gambaran dari keseluruhan sistem. Ya. Artinya sesuatu yang tidak ada di use case, ya itu pasti tidak termasuk di dalam sistem yang akan dibuat. Seperti yang tadi saya jabarkan ya. Jadi ketika Anda sudah definisikan proses-proses apa saja yang akan Anda sediakan oleh sistemnya, otomatis hanya itu saja yang akan disediakan, hanya itu saja yang Anda kerjakan. Sedangkan proses lain yang tidak digambarkan di dalam use case itu tidak termasuk bagian daripada sistem yang akan dibuat. Oke. Selanjutnya, dengan menggunakan use case itu memungkinkan komunikasi antara user atau customer ya di sini dengan developer. Karena tadi itu Anda bisa memiliki gambaran yang sama. Customer dengan developer atau Anda ya bisa memiliki gambaran yang sama mengenai apa saja yang dapat dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan oleh sistem. Ya karena itu tadi use case diagramnya sederhana dan mudah dipahami. Jadi use case diagram adalah salah satu diagram ya, yang wajib atau yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan dipresentasikan kepada customer. Dan use case juga selain berguna untuk memberikan gambaran kepada user atau customer, itu juga dapat berguna untuk memberikan gambaran kepada tim developer. Ya. Karena kita sebagai pengembang atau kita sebagai developer itu bisa juga bisa dapat gambaran mengenai backbone atau tulang punggung atau sistem utama yang akan dibangun, yang akan menjadi core daripada sistem yang akan kita buat. Atau proses inti, atau proses-proses apa saja yang harus, atau yang vital untuk dapat diterima oleh user. Sehingga kita akan selalu berpegangan kepada, ketika ini sudah didefinisikan dan user sudah setuju, maka ya kita harus memastikan
keberadaan daripada proses ini atau fitur ini. Ketika antara customer dengan developer sudah setuju, sudah memahami, dan sudah mendapatkan gambaran yang sama, maka dengan mudah Anda bisa melakukan perencanaan untuk memulai proses pengembangan. Selanjutnya juga Anda bisa, use case diagram ini juga bisa dipakai sebagai landasan atau sebagai basis atau basic di saat Anda melakukan testing dan pengujian sistem. Ya. Dan berikutnya, setelah ini semua dapat dilakukan, yang terpenting adalah Anda dapat membuat manual penggunaan sistem atau user guides. Jadi, berdasarkan proses-proses yang sudah kita definisikan di dalam use case, itu bisa kita buatkan user guideline-nya atau manual sistem yang akan kita buat. Setelah kita tahu apa tujuan use case, terus bagaimana kita menentukan use case. Nah, ini adalah suatu kesalahan yang sering terjadi dalam pembuatan use case ya. Ya, misalkan ini ada gambaran gitu ya. Ada mesin ATM di mana ATM tersebut memiliki fitur untuk mengambil uang. Nah, skenario ketika mengambil uang adalah memasukkan kartu ATM, masukkan PIN, pilih jumlah uang, konfirmasi, ambil kartu ATM, ambil resi. Nah, biasanya jika kita terjemahkan setiap interaksi ke dalam use case, maka hasilnya kira-kira akan menjadi seperti ini. Masukkan kartu, masukkan PIN, select amount, confirm amount, take receive, remove card. Nah, ini sebenarnya nggak salah, tetapi bisa dibayangkan kalau Anda membuat sistem besar. Kalau Anda harus menjabarkan setiap tahapan dalam suatu proses, maka bisa dibayangkan seberapa besar use case yang akan dibuat, di mana seharusnya use case itu adalah sederhana dan mudah dipahami, tetapi dengan membuat seperti ini menjadi tidak sederhana dan menjadi tidak dipahami atau tidak mudah dimengerti. Kenapa? Karena itu tadi terlalu rinci, terlalu detail, dan kembali lagi sebenarnya use case itu tidak ada runtutan waktu. Use case itu tidak ada runtutan proses. Use case juga tidak ada tidak mengenal yang namanya konfirmasi dan validasi. Jadi ya dia murni hanya menggambarkan interaksi antara aktor dengan use case. Ya tidak salah Anda membuat seperti ini, tetapi ini akan menjadi sesuatu hal yang membingungkan bagi user dan bagi pengembang juga. Jadi ketika Anda membuat use case berdasarkan daripada runutan kejadian ya, atau skenario, maka sebagian besar atau kemungkinan Anda akan membuatnya menjadi seperti ini. Padahal sebenarnya, ya, tadi sudah saya katakan bahwa ini sebenarnya sah-sah saja, namun itu akan berlebihan ya. Karena ini yang harus Anda ingat lagi, kunci dalam membuat use case adalah use case haruslah memenuhi tujuan daripada aktor. Tujuan utama daripada aktor itu apa? Adalah mengambil uang. Ya. Jadi Anda lihat di sini kata kuncinya sudah ada sebenarnya, itu apa? Mengambil uang. Ini adalah runutan kejadiannya saja. Sebenarnya ini tidak perlu dijabarkan di dalam use case. Ini cukup dijabarkan nantinya ke dalam dokumentasi detail. Hal seperti ini tidak perlu dituangkan ke dalam use case seperti ini. Karena tujuan utamanya daripada aktor tadi adalah mengambil uang. Sehingga ya, dengan mengacu kepada itu, use case haruslah memenuhi tujuan aktor, maka sebenarnya cukup sederhana, cukup seperti ini saja.
Ya karena belum tentu juga user kadang membutuhkan integrasi dan segala macam. Tidak, maksud saya ya itu tahapan detail atau tahapan rinci yang sebenarnya tidak perlu dijabarkan di dalam use case. Karena nanti itu tadi, use case akan berlebihan dan akan membengkak. Sehingga akan mengaburkan tujuan daripada use case itu sendiri. Ya. Nah, selanjutnya di dalam use case itu biasanya sering dibuatkan yang namanya system boundaries ya. Sistem boundaries. Nah, sistem boundaries ini bersifat sunnah ya, artinya boleh ada, boleh tidak. Tapi ada lebih baik, tapi tidak ada pun tidak apa-apa. Ya. Nah, kenapa kadang ada, kadang tidak? Karena memang terkadang suatu sistem itu, kadang sistem yang sederhana hanya menggambarkan satu proses atau beberapa proses yang sebenarnya dalam ruang lingkup yang sama, maka tidak dibutuhkan sistem boundaries. Tetapi ketika Anda membuat sistem yang besar, misalkan ada penjualan, ada pembelian, ada apa, nah maka inilah saatnya Anda membutuhkan yang namanya sistem boundaries. Ya. Jadi sistem boundaries ini untuk menggambarkan batas dari sebuah sistem. Digambarkan dengan kotak, terus diberikan nama sistemnya. Dan di dalamnya ada use case, tapi aktor berada di luar boundary ya. Kenapa ya? Karena memang untuk memperlihatkan bahwa ini semua yang akan dicakup oleh sistem, sedangkan aktor adalah orang atau sesuatu yang ada di luar sistem. Oke. Oke, tadi Anda sudah belajar mengenai aktor, mengenai use case, mengenai interaksi. Nah, selain ketiga diagram ini, ya, sebenarnya di dalam use case juga bisa menjabarkan yang dinamakan dengan relasi. Relasi ini mirip dengan relasi yang ada di dalam pemrograman berorientasi objek, ada extend, ya, ada include, ada generalization. Tetapi sebenarnya penggunaannya berbeda dengan pemrograman. Tetapi ini lebih menjelaskan mengenai apa-apa saja sifat daripada use case terhadap use case yang lain. Jadi ada 3 relasi pada use case. Yang pertama disebut dengan generalization, yang kedua disebut dengan extend, dan yang ketiga disebut dengan include. Kita mulai dari yang pertama yaitu generalization. Apa sih generalization? Generalization secara konsep mirip dengan konsep yang dinamakan dengan inheritance atau pewarisan. Tetapi secara kerja dia berbeda dengan pewarisan. Secara programming dia beda dengan secara ya pemrograman dia berbeda dengan inheritance. Kenapa? Karena bisa jadi use case ini dibangun tidak mengikuti konsep berorientasi objek. Jadi konsep inheritance ini tidak dapat diterapkan di dalam sistem ini, gitu ya. Tetapi generalization itu dapat dikatakan mirip seperti inheritance. Kenapa? Karena misalkan ada suatu use case yang tujuannya sama tetapi memiliki sesuatu yang lebih spesifik. Ya. Misalkan di sini yang lebih general, ya. Yang general adalah si web user authentication. Dia memiliki proses-proses yang spesifik ya, untuk mendefinisikan generalisasi itu. Ya, misalkan login is a part of bagian daripada web user authentication. Remember me juga is a part atau bagian daripada web user authentication. Single sign on juga merupakan bagian daripada web user authentication. Jadi
jika bisa digambarkan, yang general atau yang umum itu berada di hierarki yang paling atas, sedangkan yang lebih spesifik berada di hierarki yang paling bawah sambil menunjukkan arah panah ke yang lebih general. Artinya apa? Yang mendapatkan arah panah itu adalah yang lebih umum ya, atau general, sedangkan yang menunjuk ke arah use case general adalah use case yang spesifik. Ya. Jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan, web user authentication adalah general use case di mana bagian atau bagian daripada web user authentication ini bisa terdiri dari login, remember me, atau single sign on. Mereka merupakan fitur-fitur yang disediakan oleh web user authentication atau bagian. Yang kedua, relasinya ada yang disebut dengan extend. Ini pun sama seperti inheritance ya penyebutannya, tapi di dalam pemrograman kan kelas A extend B, artinya apa? Kelas A merupakan pewarisan daripada kelas B. Anda bisa berpikir atau Anda bisa pikirkan sama seperti itu. Tetapi dengan satu syarat, yaitu di dalam extend di dalam use case itu tidak sama seperti extend di dalam pemrograman ya. Di sini relasi extend menyebutkan bahwa Anda ada use case yang bersifat opsional. Ya. Jadi jika Anda melakukan suatu proses registration, ya, Anda bisa memanggil use case berikutnya, bisa juga tidak. Ya. Itu namanya extend. Ya. Itu namanya extend ya. Nah, dan use case ini hanya bisa dipanggil ketika Anda mau mengaktifkan atau Anda melakukan proses registration. Ya. Kalau ada proses lain dan ingin mengaktifkan ini, itu tidak bisa secara langsung. Jadi ketika Anda melakukan proses registrasi, Anda bisa melakukan pemanggilan proses berikutnya atau juga tidak. Tetapi dia memiliki ketergantungan terhadap use case yang di-extend. Jadi harap dipahami, pemahaman extend di sini adalah sifatnya opsional, artinya Anda bisa melakukan proses lain selain proses yang ada di proses inti ini, ya, adalah proses yang di-extend, dan dia hanya bisa dipanggil ketika Anda mengaktifkan proses ini. Kalau ada proses berikutnya dan ingin mengaktifkan ini, itu tidak bisa, karena dia tidak di-extend dari proses ini. Jadi untuk mengaktifkan use case ini butuh untuk mengaktifkan proses yang di-extend sebelumnya. Ya. Jadi pahami perbedaan daripada tadi generalization, yang kedua adalah extend. Okay. Ini berbeda dengan generalization ya, karena get help on itu bukan merupakan bagian daripada atau bukan merupakan part yang bisa dinamakan sebagai proses registrasi ya. Jadi ketika Anda melakukan get help on registration, itu bukan melakukan proses registrasi itu sendiri, itu hanya Anda hanya ingin mendapatkan keterangan lebih atau ingin mendapatkan sesuatu informasi mengenai tata cara registrasi, tetapi dia bukan bagian daripada registrasi itu sendiri. Sedangkan kalau generalization, tadi proses-proses yang di bawah itu merupakan autentikasi atau merupakan proses yang dibilang sama, hanya metodenya yang berbeda. Jadi kita punya metode umum yaitu autentikasi user. Bagaimana cara mengautentikasi user? Yang pertama ada cara pertama login.
Kalau Anda tidak ingin menggunakan login, Anda bisa menggunakan single sign-on. Atau jika Anda tidak pengen menggunakan single sign-on, mungkin Anda bisa menggunakan tadi ada Remember Me, artinya autofill dan tidak perlu login kembali. Jadi ini adalah proses yang sama, yaitu proses untuk autentikasi user, tetapi metodenya berbeda. Itu untuk generalisasi. Sedangkan extend ini bukan proses yang sama atau bukan use case yang sama, dan ini juga bukan merupakan bagian daripada use case yang ini. Hanya saja ketika Anda ingin mengaktifkan use case ini, maka dibutuhkan akses ke use case yang di-extend sebelumnya, yaitu dalam hal ini registration. Ini selanjutnya adalah yang terakhir, relasi yang dinamakan dengan include. Nah, relasi include adalah jika sebuah use case membutuhkan untuk pemanggilan ke use case lain dan sifatnya harus atau mandatory. Beda dengan yang extend ya, extend bersifat opsional. Sedangkan di include ini bersifat mandatory atau harus. Ya. Dan ini digambarkan sama dengan extend dengan putus-putus tetapi ditambahkan caption include. Dan kalau Anda perhatikan, arah panahnya itu berbeda. Kalau extend itu lebih ke arah dalam, dia menuju proses yang utama, sedangkan di include arahnya terbalik, yaitu dia menuju proses yang harus dijalankan. Jadi misalkan ketika ada proses check out ya, maka ketika Anda menjalankan check out, maka ada beberapa fitur atau beberapa fungsi yang harus dijalankan bersamaan dengan check out. Yang pertama adalah scan item, melakukan kalkulasi total dan pajak, dan yang ketiga adalah payment atau pembayaran. Nah, ini adalah proses yang harus dilakukan ketika melakukan check out. Pastikan ketiga proses ini sudah selesai untuk menandakan proses ini sudah berjalan. Jadi proses check out memiliki ketergantungan terhadap proses-proses yang lain. Oke. Nah, ini adalah ketiga relasi yang ditawarkan oleh use case diagram. Yang pertama ada generalization, yang kedua ada extend, dan yang ketiga adalah include. Generalization bersifat untuk membedakan metode-metode dengan maksud yang sama. Extend untuk memberikan opsi mengenai sesuatu yang bisa dilakukan atau tidak. Dan sedangkan include adalah gabungan beberapa proses yang harus dijalankan ketika melakukan satu proses inti. Dan sifatnya mandatory atau harus. Oke. Dan berikutnya, bagaimana cara kita mendeskripsikan sebuah use case? Tentu saja di dalam use case diagram ada dokumen tambahan untuk menerangkan atau untuk memberikan informasi yang lebih mengenai use case itu sendiri. Ini adalah template mengenai bagaimana cara membuat deskripsi use case yang baik. Diawali dengan nama use case-nya apa, lantas deskripsinya apa yang akan dikerjakan oleh use case ini, atau deskripsi singkat atau informasi secara umum mengenai apa peranan daripada use case ini. Terus dilanjutkan dengan precondition, ya. Kondisi-kondisi syarat tertentu agar use case ini dapat dijalankan, ya. Atau apa saja yang harus dilakukan sebelum kita
memanggil atau berinteraksi dengan use case ini, itu dinamakan dengan pre-condition. Ya. Sedangkan post-condition adalah sesuatu yang terjadi setelah proses ini atau use case ini dijalankan. Yang berikutnya ada yang dinamakan dengan main flow. Main flow itu untuk menjabarkan tentang interaksi apa saja yang dilakukan untuk dapat menjalankan use case ini. Misalkan ada use case mengambil uang. Maka main flow-nya adalah itu tadi, masukkan kartu, masukkan PIN, seperti yang tadi dijabarkan di awal. Masukkan PIN, lantas masukkan nominal, ambil kartu, ambil uang, dan ambil resit. Nah, itu Anda jabarkan di sini sebenarnya. Nah, yang berikutnya, alternate flow, jika ada interaksi alternatif, ya. Exception flow jika ada skenario untuk menjalankan atau menghandle, ya, atau untuk mengambil alih dari kejadian-kejadian yang tidak terduga, misalkan saldo tidak cukup, ya. Jadi misalkan exception flow-nya, maaf saldo Anda tidak cukup, maaf saat ini koneksi internet tidak terputus atau apapun. Oke. Nah, alternate flow ini sebenarnya bisa digambarkan untuk yang tadi generalization, hubungan dari generalization itu, ya. Misalkan Anda bisa menggunakan alternate flow-nya, mungkin bisa menggunakan misalkan e-banking, ya, atau kalau kita mengambil uang, ya hanya menggunakan ATM, ya, tidak ada yang lain, ya. Atau mungkin sekarang sudah canggih bisa menggunakan handphone, ya, tanpa harus menggunakan kartu, kayaknya ada deh. Jadi menggunakan handphone, lantas menggunakan atau mengisi saldo, tetapi tidak mengambil uang, tapi tidak mengambil uang secara fisik, tetapi mentransfernya ke dalam e-money atau ke dalam e-wallet, ya. Jadi nanti bisa menempelkan atau memasukkan. Nah, itu mungkin adalah alternatif flow yang bisa dijabarkan. Nah, di dalam fase analisis, di mana sih sebenarnya use case itu berada, gitu ya. Di dalam use case itu berada di dalam fase analisis. Artinya, fase ini berada di fase yang paling awal atau di fase yang paling depan. Sehingga, walaupun kelihatannya sederhana, ataupun walaupun kelihatannya tidak bermanfaat secara sistem, karena tidak mendeskripsikan berapa banyak table, berapa banyak fungsi, berapa banyak atribut, ya. Tetapi seperti yang tadi saya bilang, ini dibutuhkan untuk memberikan gambaran yang jelas kepada customer dan kepada desainer mengenai apa saja yang bisa dan apa saja yang tidak bisa dilakukan oleh sistem. Seperti yang tadi sudah diingatkan, identifikasikan use case sebanyak mungkin, tetapi tidak perlu terlalu detail. Detail itu artinya tadi, ya, tidak perlu aliran flow yang secara spesifik itu dijabarkan. Cukup dijadikan satu kumpulan proses. Misalkan tadi mengambil uang, tidak perlu detail cara mengambil uangnya dideskripsikan dalam use case. Cukup definisikan dalam satu use case, yaitu mengambil uang. Dan setelah Anda identifikasi use case yang ada, maka dapat dilakukan cross-reference dengan sistem requirement. Artinya apa? Ya, untuk mencocokkan kira-kira ini sudah tertuang atau tidak di dalam sistem requirement. Kebutuhan sistem. Nah, ini juga dipakai sebagai diagram untuk validasi, ya.
mengenai perlu atau tidaknya diperbaiki sistem requirement-nya atau use case-nya yang diperbaiki. Jadi pastikan nanti antara sistem requirement dengan use case diagram itu sama dan memiliki kecocokan yang baik. Dan yang ketiga, yang perlu diingat, Anda tidak perlu memaksakan sesuatu agar menjadi use case atau aktor. Nah, memang sangat normal jikalau nanti akan keluar use case tambahan dalam proses desain lebih lanjut nantinya, dan tidak ada masalah. Kembali lagi, use case itu tujuannya adalah untuk memberikan gambaran secara umum kepada user dan pengembang mengenai apa dan yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan oleh sistem. Dan sebenarnya di dalam konsep awalnya, use case itu terbagi menjadi dua, ada use case bisnis dan ada use case general. Use case bisnis itu lebih ke not system minded, tetapi lebih ke use case bisnis secara umum, sehingga tidak membicarakan sistem secara spesifik. Nah, sedangkan berkembang ke sini, hal tersebut dirasa tidak perlu untuk dilakukan karena use case sangat berguna untuk memberikan gambaran mengenai sistem itu sendiri. Nah, bagaimana tahapan-tahapan atau periode-periode yang diperlukan untuk membuat use case? Tentu saja hal awal yang kita lakukan adalah brainstorming. Brainstorming adalah berdialog, berdiskusi, melakukan analisa informasi, masalah, dan kebutuhan daripada si customer atau user. Sehingga hasil daripada brainstorming ini diharapkan kita dapat mendapatkan kandidat daripada aktor, kandidat use case. Kita juga dapat membuat deskripsi untuk menjelaskan masing-masing use case dan aktor, dan akhirnya kita dapat membuat gambaran diagram use case beserta deskripsinya. Deskripsi tadi ya, seperti ada nama use case, main flow, alternate flow, exception flow, dan segala macam. Itu sangat penting. Dan itu saya rasakan, dan itu yang saya lakukan ketika saya bekerja sebagai programmer ataupun analis sistem. Dan ini yang saya lakukan juga. Jadi itu kenapa saya bisa bercerita dengan gamblang, ya karena memang ini bagian dari pengalaman yang saya alami, bagian dari pengalaman yang saya rasakan, dan tahapan-tahapan ini memang saya lakukan. Misalkan ya, ada contoh kasus, kita akan ambil adalah online shopping. Ya, di mana requirement-nya adalah adanya aplikasi yang berbasis web yang memiliki autentikasi user. Customer yang sudah terregistrasi, ya, ingat ya, ada kata kuncinya, customer yang sudah terregistrasi dapat melihat item dan melakukan pembelian serta pembayaran. Sedangkan customer yang belum registrasi hanya dapat melihat item dan melakukan registrasi. Ada beberapa fasilitas, yang pertama pencarian item, pencarian yang berwarna hitam, pencarian barang, atau memilih barang, atau mendapatkan rekomendasi. Dia juga memiliki shopping chart, dan dia juga memiliki wishlist. Nah, dari deskripsi ini kira-kira akan menjadi seperti apa? Nah, use case-nya, gambarannya akan menjadi seperti ini. Tadi kita ingat ya, ada customer, ada yang registered dan non-registered. Ini adalah bentuk generalisasi daripada customer, ya, yang dinamakan dengan web customer, di mana web customer itu terdiri dari registered customer dan
non-registered atau kita sebut dengan new customer. Ya. Tadi keduanya memiliki dua fungsi yang berbeda atau dua aktivitas yang berbeda, di mana untuk new customer dia bisa melihat barang, tetapi tidak bisa melakukan pembelian serta check out. Dan dia bisa melakukan client register atau pendaftaran. Ya. Sedangkan untuk yang sudah terdaftar, dia bisa melakukan pembelian. Oke. Nah, Anda lihat lagi, saya jelaskan dulu yang di sebelah kiri ya. Ketika Anda melakukan pembelian, maka itu sudah pasti harus ada include view item, artinya dia sudah memilih barangnya, ya. Karena tidak mungkin dia membuat penjualan, dia melakukan pembayaran tetapi belum melakukan pemilihan barang ataupun melakukan check out. Ya. Jadi bisa Anda lihat di sini ketika dia sudah view item, dia bisa lakukan make purchase. Tapi ketika dia ingin melakukan make purchase secara langsung, sudah harus dipastikan dia sudah memilih item sebelumnya atau itemnya sudah ada di keranjang atau di chat yang sudah dipilih. Jadi tidak serta-merta user login, tidak ada barang, lantas dia make purchase. Jadi kenapa ini di-include? Dan untuk check out itu sendiri, itu tidak bisa dilakukan secara otomatis. Jadi dia harus melakukan make purchase baru bisa melakukan check out. Ya. Nah, ini adalah dalam bentuk orang, ya, aktor-aktor ini. Ya. Sedangkan aktor-aktor ini merupakan sistem atau company. Misalkan kita menggunakan service untuk authentication yang berada dari luar. Termasuk juga identity provider yang ada di luar sistem. Termasuk juga credit payment service yang ada di luar sistem. Misalkan kita kerjasama dengan Visa, atau kita kerjasama dengan Dana, atau kita kerjasama dengan Link, dan segala macam. Nah, ini digambarkan sebagai aktor, di mana ini merupakan sistem yang akan berinteraksi dengan sistem yang kita buat nanti ini. Atau bisa juga PayPal. Dan ini sangat memungkinkan. Nah, sehingga ketika Anda menjabarkan atau menjelaskan kepada user, itu akan menjadi suatu keuntungan bagi Anda. Bagaimana? Oke, berarti sistem saya yang Anda buat hanya seperti ini saja. Di mana nanti untuk authentication, pembayaran, dan segala macam akan berinteraksi dengan sistem lain yang sudah ada. Dan tentu saja berarti kita harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh sistem-sistem yang sudah ada. Ya. Tetapi user juga dapat gambaran, berarti kalau mau bayar pakai kartu kredit, berarti bayarnya pasti nanti ke sini atau kemana-kemana gitu ya. Jadi itu adalah gambaran daripada online shopping secara sederhana. Yang berikutnya adalah mengenai detail-detail atau proses-proses yang lain yang terdapat di dalam online shopping. Misalkan ada use case view item ya. Nah, view item ini kita jabarkan secara rinci di dalam detail diagram berikutnya. Nah, di dalam view item, ya, itu user bisa mencari barang, memilih barang, bisa melihat yang direkomendasikan,
Selanjutnya dia juga bisa melakukan memasukkan ke dalam chat, atau juga dia bisa melakukan wishlist atau memasukkan item tersebut ke dalam daftar keinginannya dia tanpa harus dibeli saat itu juga. Di mana proses-proses ini merupakan extend ya, dari proses view item. Jadi ketika dia melakukan view item, dia dapat melakukan ini secara opsional. Ya. Jadi tidak harus ya ini extend ya, ingat opsional. Nah, Anda lihat lagi, ternyata ada proses yang berupa include. Jadi ketika user melakukan view item, lantas dia melakukan add to wishlist, ya, maka mau tidak mau, maka si customer ada service lain atau ada proses lain yang memasukkan daftar keinginan si user ke dalam autentikasi. Apakah user ini sudah terdaftar, atau kalau sudah terdaftar, maka masukkan daftar-daftar tersebut ke dalam user authentication tadi. Nah, ini juga Anda lihat ketika ada recommended item, ya, itu dia akan include customer authentication. Kenapa? Tentu saja ketika ada user, ya, ketika dia sering belanja apa, itu akan dicatat oleh sistem. Jadi ketika sistem ingin memberikan rekomendasi, dia harus melihat dulu authentication usernya apa. Dia suka belanja apa saja, lantas baru bisa memberikan rekomendasi. Ya. Selanjutnya, jabaran rinci mengenai proses daripada checkout. Nah, ketika user melakukan checkout, maka dia harus include authentication user, apakah usernya sudah terregistrasi atau belum. Dia juga harus include mengenai shopping chat-nya, apakah sudah ada atau belum. Kalau tidak ada, ya tidak bisa check out. Lantas menghitung pajak ya, dan ongkos kirim. Dan yang terpenting adalah payment. Jadi keempat ini harus dijalankan. Jadi tidak ada satupun yang dilewatkan atau yang bersifat opsional. Jadi ketika check out, keempat proses ini harus dijalankan. Oke, dalam pembayaran juga ada generalisasi ya, bisa menggunakan kartu kredit atau menggunakan PayPal. Jadi ini bagi Anda yang sering bertransaksi, PayPal ini cukup bermanfaat, dia seperti virtual account ya, atau seperti link lah di sini sehingga bisa melakukan transaksi. Sedangkan untuk autentikasi user itu bisa dari sign in atau remember me atau single sign out seperti yang sudah dijabarkan atau yang diterangkan tadi. Oke. Jadi ini adalah tahapan-tahapan dari use case yang umum, lantas dispesifikasi menjadi beberapa tahapan proses. Oke, dan saya ingin Anda buat latihan ini ya. Anda coba buat system requirement. System requirement itu seperti yang ini ya. Anda buat gambaran mengenai requirement-nya apa, ya, Anda jabarkan. Dan selanjutnya Anda juga buatkan use case-nya. Ya. Anda bisa pilih dari pemesanan tiket, booking hotel, atau KSP. Gitu.